Baik, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini kami ingin melengkapi tugas filsafat kami tentang ilmu sosial humanistik. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya atas nama Yurhanisal Saleh Jilkan dulu. Saya Astriani. Saya Minti Manase. Saya Elvina. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19 disebut melakukan kontak varian baru. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Bertepatan kami di sini, kami melengkapi tugas filsafat kami tentang ilmu sosial humanistik. Kami ingin mewawancarai seorang mantan pengidap COVID-19. Tapi sebelum kami wawancarai, apakah boleh kami memperkenalkan diri kami? Baik Bu, perkenalkan nama saya Yurhanisal Saleh Jilkan dulu. Saya Astriani. Saya Minti Manase. Saya Elvina. Namun sebelum semuanya, apakah kami boleh mengetahui nama Ibu dan tempat tinggal Ibu sebelumnya? Baik, terima kasih. Waktu yang begitu indah pada sore hari ini, saya nama Lita Bangko. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Asiana. Apakah kami sudah boleh memulai wawancara kami? Boleh, silakan. Baik Ibu, pertanyaan pertama kami, bagaimana bisa Ibu terpapar COVID-19 waktu itu? Baik, jadi awalnya itu COVID-19 ini mewabah di tahun 2019. Berawal dari situ, terus terang bahwa kami sebagai orang awam, kami sangat takut. Kemudian di tahun 2020, awal tahun 2020, tepatnya itu di bulan Januari kalau saya tidak salah ingat, itu saya mulai terpapar COVID-19 tadi. Jadi Ibu terpapar COVID dari lingkungan sekitar Ibu, keluarga dekat, atau dari lingkungan pekerjaan Ibu? Sebenarnya saya juga tidak tahu dari mana, sebab COVID ini kan virus. Entah itu dari lingkungan kerja saya, ataupun dari dalam lingkungan rumah saya, tetangga, saya tidak tahu. Tapi yang pastinya bahwa ketika saat itu saya dan suami saya juga sama-sama terpapar COVID-19. Jadi ada kemungkinan bahwa Ibu terpapar COVID dari suami Ibu sendiri? Mungkin seperti itu, karena kami waktu itu sama-sama menunjukkan gejala ke arah COVID-19. Baik, kira-kira kendala apa saja yang muncul pada saat itu? Awalnya itu kami mulai rasa pilek gitu ya, yang pilek ringan, kalau batuknya juga tidak terlalu, namun seperti itu gitu. Kemudian beberapa hari kemudian badan mulai terasa meriang, kemudian sakit, kaki-kaki pada sakit. Di hari yang ke-5 atau 6 itu kami mulai tidak bisa mencium bau.
bahkan bau kotor itu saja kan misalnya segala jenis bau waktu itu tidak bisa tercium, rasa pun juga tidak rasa. Dari gejala-gejala itu, apakah pernah tes ke rumah sakit untuk memastikan apakah sudah positif COVID atau tidak? Ya, jadi waktu itu karena saat itu memang COVID-19 lagi benar-benar mewabah, sehingga banyak gejala yang sudah kami dengar. Kemudian ketika kami samakan dengan gejala yang kami alami, kami bersepakat, waktu saya dan suami bersepakat untuk tes lab. Kami pergi ke laboratorium ASA, tepatnya di Pasar Kualino, dan di saat kami tes positif kami mengidap COVID-19. Jadi apakah ibu isolasi mandiri atau rawat di rumah sakit? Ya, kami isolasi mandiri karena memang gejala yang kami rasakan waktu itu juga menurut kami bahwa ya masih bisa dihandle sendiri, sehingga waktu itu kami isolasi sendiri di rumah, isolasi mandiri. Namun di dalam rumah kami pisah kamar, jadi anak-anak kami yang sehat itu mereka di kamar mereka masing-masing, sedangkan kami yang sakit di kamar kami masing-masing. Dan kami memang betul-betul isolasi, makanan pun juga diantar, minuman pun juga diantar, kami tidak keluar. Kalau kami keluar rumah pun juga itu diikuti dengan disinfektan. Kaki kami injak di bagian mana pasti langsung semprot disinfektan. Kami pegang pintu pun langsung disemprot disinfektan. Kemudian kembali kami masuk kamar. Setiap makan dan minum itu pasti kami dilayani. Ditaruh di depan pintu sudah teriak makan, kami keluar buka pintu, ambil makan. Setelah habis makan buka pintu lagi, simpan di depan pintu kamar. Nanti ada yang ambil lagi itu ya. Jadi memang itu isolasi mandiri betul-betul ini terisolasi dan betul-betul disterilkan dari hal-hal yang memungkinkan untuk dapat terpapar ke orang lain lagi. Sehingga waktu itu hanya cuma saya dan suami, kakek anak saya tidak. Dari gejala yang sempat ibu sampaikan tadi, apa gejala yang paling membuat ibu merasa sakit atau tersiksa waktu itu? Badan, di tangan, kaki ini sakit sekali. Ketika kita jongkok saja itu mau bangun lemas, sakitnya bukan main. Dan tepat di hari yang ke-14 sakit itu pada hilang semua. Penciuman juga mulai kembali normal. Ya berangsur-angsur ya, penciuman itu mulai berangsur-angsur normal. Kemudian kaki yang sakit itu langsung mulai rasa ringan. Lalu bagaimana dengan respon lingkungan sosialnya Ibu? Ya, yang namanya sakit baru ya. Sakit baru dengan menunjukkan reaksi sakit yang amat luar biasa waktu itu, sehingga memang lingkungan itu sangat ketakutan ketika tahu bahwa kami terpapar COVID-19 waktu itu. Mereka pada takut untuk datang, bahkan keluarga saja kalau datang pun menjadi depan jalan di luar pagar berteriak untuk kasih sesuatu gitu, paling menjadi luar pagar. Mereka takut untuk masuk ke dalam rumah. Apa yang ibu rasakan pas saat isolasi mandiri dan dijauhi sama orang-orang di sekitar? Ya awalnya merasa risih ya, merasa sedih ya, karena memang sebenarnya bahwa dalam kondisi seperti itu kami mengharapkan orang-orang mungkin tidak datang hibur, tapi karena memang kondisi sakitnya kita tidak bisa bersentuhan ataupun berdekatan dengan mereka yang tidak terpapar. Oleh karena itu kami mencoba menguatkan hati untuk bisa menerima. Sesungguhnya bahwa sebenarnya sedih, tapi kita mencoba untuk menguatkan hati untuk bisa menerima. Bagaimana reaksi orang sekitar saat ibu selesai isolasi mandiri? Tetap mereka pun masih rasa takut. Kami sudah sehat,
bahkan sudah tes lab kembali dan sudah negatif, tetapi tetap orang-orang yang datang tuh ketika mereka baru tahu bahwa kami pernah terpapar COVID, mereka langsung kabur, takut. Padahal sebenarnya kami sudah negatif, tidak sakit lagi waktu itu. Oke, baik Ibu, mungkin ini sekian dari pertanyaan kami. Mungkin kami ingin memberikan sedikit solusi untuk Ibu maupun untuk kami juga di sini bahwa kan masih ada nih virus COVID-19 varian baru yang masih terus menyebar saat ini. Maka kami memberikan sedikit solusi saja. Mungkin kita bisa lebih berhati-hati di lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan kita, agar kelak nanti virus-virus baru yang muncul nih tidak menjangkiti kita lagi. Mungkin sekian dari wawancara kami. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa, sukses selalu ke depan, Tuhan berkati dalam menggapai masa depan dan cita-cita yang baik. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Berdasarkan hasil wawancara kami di atas, dapat disimpulkan kurangnya penerapan teori humanistik, yang dimana teori humanistik menjelaskan memanusiakan manusia. Karena berdasarkan jawaban narasumber, setelah dia sudah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19, orang-orang di sekitarnya atau lingkungan sosialnya pun masih enggan untuk mendekati dan merasa takut walaupun narasumber dinyatakan sembuh. Nah, berdasarkan yang disampaikan teman saya dengan kurangnya ilmu sosial humanistik, ini dapat kita ingat kembali yang disampaikan narasumber kami, yaitu bagaimana beliau risih dan sedih saat dia sudah dinyatakan sembuh, namun masih dijauhkan lingkungan sekitar. Jadi kita harus saling menghargai sesama kita, meskipun dari sudut pandang orang tersebut masih berada dalam tekanan sosial. Maka dari itu kita harus saling memanusiakan manusia. Seperti yang kita ketahui, orang-orang setelah sembuh dari penyakit menular ini seperti COVID-19 biasanya sangat merindukan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Maka dari itu, kita seharusnya memberikan dukungan agar orang-orang yang pernah terpampang COVID-19 atau penyakit menular lainnya bisa mengembalikan kepercayaan dirinya baik secara mental maupun secara sosial. Jadi kaitan antara teori kami dengan hasil video wawancara kami adalah teori kami membahas tentang ilmu-ilmu sosial humanistik. Nah, ilmu-ilmu sosial humanistik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari manusia dari sudut pandang humanistik. Nah, sudut pandang humanistik sendiri adalah aliran psikologi yang menekankan pada etika dan perbuatan baik manusia. Sehingga tujuan dari teori kami adalah untuk memanusiakan manusia. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber kami mengatakan bahwa ketika beliau sudah dinyatakan negatif dari COVID-19, orang-orang di sekitar beliau masih lari atau ketakutan ketika bertemu dengan beliau. Selanjutnya adalah ciri khas dari teori kami. Ciri khas dari teori kami adalah mengamati atau menilai sesuatu bukan dari sudut pandang pengamat, melainkan dari sudut pandang pelaku. Nah, hal ini berkaitan dengan teori kami karena kami ingin mengetahui apa perasaan beliau, apa yang dirasakan beliau ketika beliau sudah dinyatakan sembuh namun masih dijauhkan orang lain. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau merasakan sakit hati atau sedih ketika dijauhi oleh orang lain. Solusi kami untuk pudarnya humanistik pada saat ini adalah masyarakat harus lebih memperhatikan atau mengetahui bagaimana pola penyebaran dari suatu penyakit menular. Contohnya, pada kasus kami yaitu mantan pengidap COVID-19, penyebaran virus ini dapat menyebar lewat udara, sehingga tidak disarankan orang-orang untuk berdekatan
Namun orang-orang berinteraksi kembali ketika penderita sudah dikatakan negatif. Maka jika kita mengetahui pola penyebaran penyakit ini, kita tidak perlu langsung melarikan diri atau kabur ketika bertemu dengan mantan pengidap COVID-19 ini. Selanjutnya, contoh kasus HIV/AIDS. Pada kasus ini, penderita akan mengidapnya seumur hidup. Namun, pola penyebaran penyakit ini tidak melalui udara sehingga masyarakat dapat tetapi berinteraksi dengan orang-orang ini dan tidak perlu lari atau menjauh bahkan mengucilkan orang-orang penderita penyakit menular karena mereka butuh dukungan dari kita semua untuk terus melanjutkan hidup mereka. Hey pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number?